Oke, selamat datang di YouTube channel Yones Prayoga. Kembali, ini kita akan membahas Pi Network ya. Buat teman-teman yang belum punya Pi Network, silahkan download di Play Store itu Pi Network dan masukkan kode GWYAP kalau kalian ingin menambang juga koin Pi Network. Karena sudah mendekati banget tentang KYC, sudah mainnet KYC Q&A ya. Udah ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan oleh teman-teman dan sudah langsung dikasih jawabannya oleh Pinetwork itu sendiri, dan kita akan baca bareng-bareng nanti bagaimana perkembangannya untuk mainnet ke depan dan kita lihat apakah bagus atau tidaknya. Oke, jangan lupa di subscribe, like, dan di share, dan jangan lupa di komen juga untuk hal positif. Nyalain loncengnya biar tahu saya update baru seperti apa. Sekarang masuk ke KYC and Q&A ya. Di sini jelasnya banyak yang mencari tahu apa aja isi di sini, tapi saya sudah siapkan. Ini aku hapus dulu GWAP-nya ya untuk kalian daftar di Pi Network. Nah, sekarang kita akan cari tahu tentang informasi tanya jawab KYC Pi Network. Poin pertama, apakah akan ada KYC massal atau akan terus diluncurkan secara batch? Jawabannya adalah awalnya batch kecil dan segera KYC massal dengan tujuan meningkatkan sistem untuk skala KYC massal. Baru-baru ini kami telah merilis sejumlah kecil slot dalam aplikasi KYC. PDP browser untuk mengunggah dokumen KYC untuk pengujian. Tujuan debugging, algoritma, dan peningkatan kinerja. Jadi kan kalau kalian tahu beberapa saat kemarin per negara ada beberapa KYC yang terbatas. Itu di negara kita cuma 100 orang. Jadi ini kita terusin, misalnya kami merilis versi baru aplikasi KYC yang berisi liveness checks dan pertinjauan redaksi dokumen untuk 50 orang lebih banyak per negara. Yang kita Indonesia 100 orang ya. Lebih banyak batch akan segera dirilis sehingga KYC massal dimulai. Perhatian ekstra dan iterasi diterapkan pada pengembangan aplikasi KYC karena berkaitan dengan proses penting jaringan dan data penting perintis. Setelah peningkatan dan skalabilitas selesai, perintis akan dapat membuka aplikasi KYC Pi untuk mengirim dokumentasi KYC mereka. Jadi semua secara massal. Ya, jadi semua secara massal akan dikirimkan sebuah KYC. Jadi bareng-bareng nanti. Pertanyaan kedua, poin kedua. Apakah pioner akan diberitahu saat KYC tersedia secara luas? Ya, pasti. Mereka akan diberitahu dalam pengumuman kami dan juga dapat diberitahukan oleh anggota tim rujukan mereka seperti aku mengundang kalian. Nanti aku pasti akan ngasih tahu tentang KYC yang sudah terjadi. Perintis akan dapat mengirim pemberitahuan kepada tim rujukan dan anggota lingkaran keamanan mereka untuk meminta mereka melakukan KYC. Kalau nggak gitu, kasihan. Kita nggak dapat namanya koin yang ditambahkan ke diri kita. Betul? Betul. Tim inti juga akan memposting pengumuman yang akan mengingatkan pengguna untuk mengunggah dokumen KYC mereka. Poin ketiga atau pertanyaannya seperti ini. Kapan saldo Pi akan ditransfer ke dompet mainnet mereka untuk perintis yang telah menyerahkan dokumentasi KYC? Jawabannya menyerahkan dokumen saja. Misalnya peserta pencontohan KYC atau bahkan diautentisasi sebagai orang dalam dokumen yang diserahkan. Misalnya Yoti KYC hanyalah bagian dari proses di KYC atau pre-KYC. Pemeriksaan tambahan seperti pencocokan nama, pelanggaran sebelumnya terhadap persyaratan layanan dan kebijakan Pi, serta verifikasi kepatuhan terhadap peraturan perlu dilakukan, yang semuanya akan merupakan kelulusan Pi KYC. Umumnya, setelah perintis menyerahkan dokumen KYC mereka, ia harus melalui proses verifikasi yang melibatkan verifikasi identitas seseorang dan kepatuhan terhadap persyaratan layanan jaringan Pi. Untuk perintis yang lulus proses verifikasi ini, saldo Pi mereka akan dapat dipindah ketangankan dan ditransfer ke dompet mainnet mereka dalam batch reguler. Jadi kalian harus menunggu KYC kalian itu benar-benar diverifikasi. Kalau enggak, ya enggak akan bisa nanti mengirim Pi koin kalian ke dompet kalian. Jadi kalian harus menunggu KYC itu selesai. Terus lanjut ke pertanyaan berikutnya. Berapa lama pioner harus menunggu persetujuan setelah menyerahkan dokumen KYC mereka? Jawabannya, waktu pemrosesan dapat bervariasi, tergantung pada beberapa faktor.
Perintis yang berpartisipasi dalam KYC percontohan melalui P-Browser akan menjadi yang pertama diproses setelah fungsi memverifikasi manusia ada, yang akan segera dirilis. Tujuan memiliki KYC percontohan bukan hanya agar perintis mendapatkan persetujuan, tetapi juga untuk meningkatkan aplikasi KYC itu sendiri. Setelah validator dapat memverifikasi aplikasi di aplikasi KYC, kemajuan aplikasi akan bergantung pada ketersediaan validator yang terpercaya per negara, mulai dari beberapa hari hingga beberapa minggu. Itulah mengapa penting bagi komunitas untuk memotivasi validator yang cukup untuk bergabung dengan tenaga kerja dan membantu memverifikasi perintis di negara mereka setelah portal validator dibuka. Jadi ada pendaftaran validator nanti. Kemungkinan seperti itu sih. Ada pembukaan validator agar kita juga mempercepat namanya KYC yang ada di negara kita. Jika perintis telah mengajukan banding pembaruan nama, waktu tambahan mungkin diperlukan. Jadi pembaruan nama atau banding nama juga yang perlu kalian tahu itu tidak sembarangan, karena pembaruan nama ketika banding itu tergantung nama yang berbeda antara akun Pi atau akun nama kalian sendiri, karena kalau terlalu banyak yang dirubah biasanya akan ditolak. Contoh Yohanes Prayoga, ternyata aku salah memasukkan Yohanes Prayogi, itu masih bisa untuk dibanding. Tetapi kalau sudah beda, contoh yang alay-alay kayak orang-orang dulu namanya semua terserah kamu atau pakai nama alay dulu, gak sama seperti nama asli, itu bakalan gagal biasanya dan ditolak oleh Pi Network. Oke. Hasil KYC juga akan bergantung pada pencocokan nama Anda dengan akun Pi Anda, penyaringan terhadap AML pemerintah, dan daftar sanksi anti teroris. Dan apakah akun tersebut memiliki riwayat skrip atau pelanggaran kebijakan. Jadi kalau pernah melakukan sebuah kesalahan atau penipuan atau scammer, itu kemungkinan tidak bisa dilakukan. Tapi nggak tahu cara mereka gimana untuk melihat apakah kita punya riwayat jelek di kehidupan kita atau bagaimana kita prosesnya di aplikasi ya. Ada cara mereka sendiri untuk melihat itu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana pengguna akan diberitahu jika mereka telah lulus KYC atau tidak? Jawabannya, perintis dapat memeriksa status KYC mereka di dalam aplikasi Pi KYC melalui Pi Browser, bukan pakai aplikasi penambangan ya. Nanti ada aplikasi Pi Browser, kalau kalian sudah download di Pi Browser itu bisa kalian masuk dompet, bisa kalian KYC di situ, bisa kalian browsing di situ, dan membuka aplikasi-aplikasi utilitas dari Picoin itu sendiri. Tempat mereka mengirim dokumen ya pastinya. Pertanyaan berikutnya, apa yang terjadi, atau pertanyaan terakhir ya, apa yang terjadi pada mereka yang tidak lulus KYC? Apakah akun mereka akan segera dibakar? Kegagalan, jawabannya begini. Kegagalan dalam KYC dapat terjadi karena berbagai alasan. Alasan yang berbeda dapat menyebabkan hasil yang berbeda. Misalnya, kesempatan lain untuk mengajukan kembali aplikasi KYC, banding atau penolakan permanen. Akun Pi tidak akan langsung dibakar. Masa tenggang kemungkinan akan diberikan untuk setiap pengajuan ulang dan kasus banding yang akan diumumkan kemudian. Jadi nggak akan sembarangan juga Pi Network tiba-tiba membakar punyamu aja. Jadi mereka biasanya akan meminta kembali KYC ulang kalau memang verifikasi gagal, atau kalau terlalu beda banget ya bisa dikasih tahu bahwa ini sangat berbeda dan tidak bisa melakukan KYC. Pastinya karena nama yang berbeda atau sesuatu yang berbeda, atau kalian melakukan sebuah pelanggaran mungkin scammer atau yang lain-lain, itu tidak akan bisa dilakukan KYC. Jadi tinggal menunggu aja, pasti dikasih tahu di dalam Pi Browser nantinya. Pi Browser akan ngasih notifikasi bahwa KYC-mu sudah lulus atau tidak. Terus kalau nggak lulus, itu ada pemberitahuan berikutnya untuk banding atau KYC ulang. Jadi nggak langsung koin yang kalian dapat atau tambang itu dibakar. Karena kadang ada beberapa aplikasi saat kita KYC itu mungkin kurang orangnya kurang teliti melihat namamu sama nama akun, tiba-tiba kita disalahin ya, kita tidak dilulusin KYC, bisa jadi kayak gitu. Jadi benar-benar diulang lagi untuk KYC ulang, jadi nanti biar nggak ada kesalahan-kesalahan yang sebenarnya kita benar ternyata disalahin, enggak kayak gitu. Jadi kita bisa banding, bisa KYC ulang atau upload dokumen ulang, itu bisa dilakukan nanti. Jadi itu saja untuk masalah yang baru atau informasi baru tentang mainnet Q&A.
dan itu langsung dari developer. Jadi ini informasi resmi yang dikeluarkan sekitar tanggal 8 ya, jam 10 jam 11 pagi ya, jam 11 siang tadi. Jadi semoga bermanfaat aja informasi ini bagi yang teman-teman yang masih bingung. Jangan lupa subscribe, like, dan di-share, dan silakan komen di bawah dengan hal yang positif. Jangan lupa kalian nyalain loncengnya. Kalau nggak punya, silakan download di Play Store dan gunain kode GWYP untuk P-Network. Gitu aja videonya. Maaf kalau ada rame atau terdengar sedikit ada keributan karena di bawah tetangga kita ada yang nyanyi-nyanyi biasa anak muda. Begitu aja, semoga paham ya. Bye bye. Saya Anas Subraga. Happy trading, happy investasi. Bye.